Halo, shalom Pak Pendeta. Ya, Wah, shalom maaf. Bung Timo. Sepertinya tadi ada sedikit kendala teknis. Baik, Pak Ya, Pendeta ya, ya, malam hari ini temanya adalah harta milik penikmatan atau kegunaannya. Waduh nih. betul. Ya, Ini topiknya nih masih bertanya-tanya ini saya nih, maksudnya apa gitu ya. ya. Jadi ini memang suatu pertanyaan, Bung Timo. Mm-mm. Jadi kalau kita berbicara harta milik kan, memang selalu harta milik itu ada dua sisi yang kita lihat. Kita menikmati harta milik, menikmati ya. Wah, saya banyak mempunyai uang dan seterusnya. Mm-mm. Tapi apakah cuma sampai di situ? Mm-mm. Artinya karena memiliki segala sesuatu. Kan kita berbicara dari sudut yang kedua, kegunaannya bagi kita kan ya. Kegunaannya mempunyai harta Oh. milik itu apa? Itu yang Mm-mm. kita akan bicarakan. Jadi nanti kita akan bicara di sini tentang mana yang diajarkan oleh Alkitab tentang eh, apa itu yang primer itu yang mana ya. Mm-mm. Nanti kita bicarakan begitu Oke. Bung Timo. Nanti jadi kalau misalkan saat ini Anda merasa ibaratnya hidupnya terberkati gitu dengan melimpah harta Ya, gitu. Ini Anda juga betul. harus bertanya gitu ya. Ini sebenarnya harta ini sebenarnya untuk kita miliki atau kita gunakan atau kita manfaatkan atau seperti apa, nanti kita akan bahas lebih Ya, dalam lagi. betul, Baik, betul, betul. sebelum melanjutkan mungkin Pak Pendeta bisa memimpin doa pembuka terlebih dahulu, Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari-hari ini sebenarnya kami dalam masa raya atau sedang masa raya Advent dalam menantikan tentang kelahiran Tuhan Yesus maupun kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kami menikmati persekutuan malam hari ini bersama-sama dengan Line FM 100 dan 6 FM ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan telah memimpin kami. Dan kami percaya juga malam hari ini Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu, dan tolong ya Tuhan supaya kami mengerti, dan Tuhan juga yang membawa kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati semua hardliner yang mendengarkan berita ini, siaran ini. Bahkan juga ya Tuhan, Bung Timo di studio dan hamba di sini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Hardliner, sesaat lagi kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Lengkong MTH. Nah, setelah sekitar 30 menit kita akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan tema kita pada malam hari ini adalah harta milik penikmatan atau kegunaannya. Ya, kita persilakan untuk Pak Pendeta. Ya, sekali lagi, hardliner, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang malam hari ini mengikuti siaran ini, mungkin khususnya yang sedang mendengar di radio, dan juga nanti untuk streaming melalui YouTube. Sebelum kita membicarakan topik ini, yaitu harta milik penikmatan atau kegunaannya, saya membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh, pasal yang ke-29, sekali lagi, 1 Tawarikh pasal 29, ayat 12 dan ayat 14b. Demikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Ayat 14 bagian B. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam firman Tuhan ini jelas membicarakan tentang bahwa kita sebagai manusia atau manusia memang dapat dikaruniakan kekayaan, ya. Tuhan mengaruniakan kekayaan, tapi kita seperti dalam firman Tuhan ini bahwa kita tahu apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara hardliner, harta milik itu memang mendatangkan sukacita ya. Harta milik itu mendatangkan sukacita. Dalam perspektif kekristenan, penikmatan harta milik
sebenarnya bukan kepada harta milik itu sendiri, ya, tetapi mensyukuri Allah telah memberikan. Sekali lagi, dalam perspektif kekristenan, penikmatan harta milik sebenarnya bukan pada harta milik itu sendiri, tetapi mensyukuri karena Allah telah memberikan. Ya, oleh karena itu kalau kita membicarakan pada malam hari ini dalam tema ini penikmatan atau kegunaannya, jadi kalau kita berbicara harta milik perlu membedakan menikmati dan menggunakan. Ya, kata menikmati dan menggunakan. Nah, sebenarnya Allah itu memberikan segala sesuatu kepada kita supaya kita menggunakan untuk kelangsungan hidup kita. Sekali lagi, Allah memberikan segala sesuatu kepada kita sebenarnya untuk kita atau supaya kita menggunakannya untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi melalui menggunakan itu, jadi menggunakan harta milik kita, kita menikmati Allah. Nah, ini dalam kata saya, menikmati Allah yang memberi dan juga barang tersebut. Jadi yang pertama sebenarnya waktu kita menggunakannya, kan kita tahu ini berasal dari Tuhan. Maka waktu kita menikmatinya, itu penuh syukur karena kita menikmati Allah dalam tanda petik. Dan juga memang dari barang tersebut, atau apa yang kita miliki tersebut. Nah, kalau kita hanya menikmati barang, atau menikmati harta kekayaan kita, itu akan membawa keterikatan kita kepada barang atau harta tersebut, ya. Jadi kita akan terkonsentrasi hanya menikmati barang. Kalau kita hanya menikmati harta kekayaan itu, jadi kita terikat kepada barang dan harta tersebut. Nah, kelanjutannya adalah hamba daripada kita menjadi hamba dari barang atau harta tersebut. Kalau kita hanya menikmati daripada harta kita. Nah, hal ini kalau kita lihat di dalam Alkitab itu selaras dengan apa yang tidak selaras dengan apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya ingin membaca beberapa ayat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita itu harus sadar dalam kehidupan kita, kita harus bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan, dan kita menikmatinya. Tuhan sebenarnya pemberi itu yang kita nikmati, di samping harta yang kita miliki. Dalam Ibrani pasal 3 ayat yang kelima, berbunyi demikian ya, Ibrani 3 ayat yang kelima. Saya buka Alkitab saya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di sini dikatakan, jangan jadi hamba dari harta itu, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, juga dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, firman Tuhan itu jelas mengatakan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di sini jelas dalam firman Tuhan ini, yang Tuhan kehendaki itu kita tidak menjadi hamba daripada harta yang kita miliki, tetapi kita sebenarnya dalam mengerti bahwa itu adalah karena berasal dari Tuhan. Jadi kita menikmati sebenarnya dengan syukur apa yang Tuhan berikan. Nah, harta milik bukan untuk tujuan penikmatan harta itu. Jadi bukan tujuannya untuk menikmati harta itu. Sehingga kita terikat pada harta, tetapi harta milik itu digunakan untuk keperluan kita, ya. Maka yang menjadi budak
ya, yang menjadi budaknya adalah harta milik itu. Maksudnya kalau menjadi budak itu berarti kita yang mengontrol, bukan kita yang dikontrol oleh harta milik itu. Tapi harta milik itu yang kita kontrol, yang kita sebenarnya atur dalam hidup kita. Bukan kita diatur oleh harta milik. Jadi sekali lagi, kita melihat dalam firman Tuhan ini, kalau cenderung hanya penikmatan, maka kita akan diperbudak. Tapi kalau kita konsentrasinya adalah ini diberikan Tuhan untuk kita gunakan untuk kelangsungan hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sebenarnya waktu kita menggunakannya, kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan kepada kita, dan dalam tadi saya katakan, harta itu sendiri menjadi budaknya kita karena kita yang mengontrol harta milik itu. Ya. Nah, dalam prinsip kekristenan, kalau kita berbicara tentang memiliki, sebenarnya Alkitab itu sangat jelas bahwa kita memiliki itu bukan karena usaha kita, tapi di sini sebenarnya Allah menjamin memberi kecukupan, ya. Allah menjamin memberi kecukupan. Ini tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi janji pemeliharaan Tuhan pada manusia, salah satu di antaranya adalah jaminan ia memberikan kecukupan. Ya. Harta milik adalah pemberian Tuhan. Seperti tadi saya katakan dalam 2 Tawarikh pasal 29 yang kita baca tadi. Nah, manusia memang dalam pengertian yang sesungguhnya, ketika ia dilahirkan, kan tidak mempunyai apa-apa. Kalau kita ingat Ayub mengatakan itu dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21. Ayub jelas-jelas mengatakan demikian. Ya, Ayub 1 ayat 21 20-21 dikatakan begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Jadi sebenarnya kita waktu dilahirkan tidak mempunyai apa-apa. Jadi jangan kita merasa pongah dalam kehidupan kita. Dilahirkan dengan telanjang dan juga kita akan kembali dengan telanjang kepada Tuhan. Nah, kemudian kita itu diberikan Tuhan harta milik, diberikan Tuhan kepunyaan. Nah, Allah mengadakan kepunyaan itu. Saya ingat perkataannya Yakub ya, dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11, Yakub itu bertemu dengan Esau, ya. Lalu kemudian dia berbaikan dengan Esau. Lalu kita lihat dikatakan Yakub mengapa dia mendapatkan segala harta kekayaan itu. Kalau dibaca demikian, ayat yang ke-11 bagian B, Kejadian 33. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Sekali lagi, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku mempunyai segala-galanya. Yakub kita tahu dalam kehidupannya, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Lalu dia berbakti karena mau mendapatkan istrinya ya, Rahel, dia berbakti kepada orang tua dari Rahel ini. Dan kita lihat dia seperti sempat merekayasa tentang domba dan seterusnya, dan ia akhirnya mempunyai kekayaan yang banyak sekali. Lalu dia bertemu dengan Esau, karena mau berdamai dengan Esau, dia membawa kekayaan sebagian kekayaannya untuk dipersembahkan kepada Esau, ya. Lalu kemudian dalam dialog itu dia katakan, sebenarnya karena Tuhan yang mengaruniakan kepada dia, maka dia mempunyai segala-galanya. Jadi ini jelas bahwa yang memberi itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 23, Allah menyediakan kebutuhan dasar kita dengan cukup. Burung aja Tuhan pelihara, bunga bakung yang di ladang saja Tuhan hiasi lebih daripada
selalu mau berpakaian. Artinya Tuhan mencukupkan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mencakup dengan harta milik kita, sebenarnya itu Allah mencukupkan kita, tujuannya Allah. Allah mau membawa kita supaya kita hidup dalam kelangsungan kehidupan kita dengan kecukupan. Itu jaminannya Allah, ya. Nah, oleh karena itu kita terikatnya harusnya kepada Allah. Ya, tentunya kalau berbicara kecukupan, saya kecukupannya berbeda dengan Bung Timo. Saya kecukupannya berbeda dengan saudara-saudara yang ada, ya, beda. Ada yang lebih besar kecukupannya, ada yang mungkin saya ya biasa saja, ya. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya Allah menjamin kecukupan. Ya. Nah, kalau kita yang memberi itu adalah Tuhan dan yang menjamin kecukupan itu adalah Tuhan. Tadi saya katakan sekarang semua yang kita miliki itu sebenarnya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, semua yang diberikan kepada kita itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harta milik sekali lagi itu memang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maksudnya begini, sebenarnya kalau kita berbicara harta milik itu kan materi, ya, materi dalam hidup kita itu bersifat netral, ya. Jadi kekayaan, materi, harta milik itu netral sebenarnya. Ya, jangan orang menghakimi punya harta lalu kemudian dia pikir wah itu jadi negatif. Enggak. Harta milik itu adalah netral. Namun ketika seseorang memilikinya, memiliki harta milik, maka hati dan pikiran orang tersebut terpengaruh dengan harta itu. Ya, misalnya ya, contoh ya, saya dapat sekian, baru tiba-tiba besok Tuhan karuniakan sekian kepada saya, diberikan Tuhan sekian. Yang biasa mungkin saya dapat sekian itu, ya kita mungkin, ini maaf bicaranya, mensyukurinya begitu saja. Tapi ketika kita dapat yang besar, itu semakin bersyukur kepada Tuhan itu semakin menggebu-gebu, semakin oh terima kasih Tuhan luar biasa. Sekali lagi, sebenarnya itu netral. Tapi ketika kita memilikinya, maka pikiran, hati dan pikiran orang tersebut itu dipengaruhinya. Oleh karena itu jelas kita harus sadar, saya membaca Matius pasal 6, ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya, serta mencurinya. Nah, dikatakan begini selanjutnya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta itu netral. Tapi ketika hati kita terikat kepadanya, maka dikatakan disitulah hatimu berada. Nah, saya mau melanjutkan di sini pengertian ini. Bahwa di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hardliner, kelebihan harta seseorang yang tidak terpakai itu sebenarnya akan menjadi saksi ketika ia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Sekali lagi ya, kelebihan harta seseorang yang tidak terpakai akan menjadi saksi baginya ketika ia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Ini ditegaskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ketiga. Emas dan perakmu sudah berkarat. Sekali lagi, emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sekali lagi, Tuhan sebenarnya menjamin kecukupan kepada kita. Lalu kita mengumpulkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pada saat kita tidak dapat menggunakannya dan tersisa, maka itu menjadi kesaksian bagi kita di hadapan Tuhan. Ya, memang sekali lagi saya katakan kita ini berbeda dalam memiliki harta, ya berbeda.
Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi sebenarnya kalau kita pahami secara kekristenan, yang terpenting bukan banyak dan sedikitnya harta milik, namun yang sebenarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan adalah keinginan untuk memiliki, dan kedua, penggunaannya. Jadi bukan soal banyak dan sedikitnya harta, tapi yang terpenting adalah dalam kehidupan kita, keinginan untuk memiliki harta itu yang pertama, dan yang kedua, penggunaannya. Alkitab menentang keinginan memiliki harta karena kerakusan dan keserakahan. Orang memiliki harta seolah-olah mau berlebihan, merasa aman dengan harta yang berlebihan itu. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang tidak merasa cukup ya dengan kelebihan hartanya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi dia sudah berlebihan, dapat hasil, lalu kemudian dia bagaimana menyimpannya? Lalu dia katakan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tekanannya, bersenang-senanglah, ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan akan untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kalau orang mengumpulkan harta yang cukup untuk dirinya, sekali lagi kecukupan itu berbeda, bukan masalah besar dan kecilnya, tapi dia juga kaya di hadapan Allah, itu berbeda. Jadi kalau orang mempunyai banyak harta, tapi dia juga hidupnya dengan Tuhan itu benar, ya, dia pasti tahu akan menggunakan harta itu, pasti tahu, ya. Jadi dia juga akan tidak bilang orang kemaruk, ya, serakah begitu ya. Tapi dia tahu mengontrol bahwa dia karena mencintai Allah, maka dia bisa mengontrol apa yang harus dia miliki. Nah, dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kita seperti Ayub katakan, dengan telanjang dilahirkan ibu kita, dan kita kembali kepada Tuhan juga dengan telanjang. Jadi kita tidak datang ke dunia membawa sesuatu, keluar dari dunia ini, ya, waktu meninggal tidak membawa sesuatu. Ya, kita membawa baju kita yang kita pakai, ya, waktu meninggal dipakaikan lagi. Ya, kemudian kita ada, kalau orang Kristen kan ada petinya mungkin waktu dimakamkan, itu yang dibawa. Kalau dikremasi ya tinggal abu saja yang tersisa. Itu kehidupan kita. Lalu kemudian dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah itu. Itu kecukupan Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. Jelas di sini tadi saya katakan ada dua hal yang penting, yaitu apakah kita keinginan untuk memiliki, dan penggunaan itu yang penting. Kalau keinginan kita memiliki itu berlebih-lebihan, sekali lagi itu sebenarnya Tuhan tidak berkenan. Yang menjadi
kemaruk, menjadi serakah dan seterusnya, rakus ya. Tetapi kalau kita tahu itu pemberian Allah, maka sebenarnya dalam kehidupan kita akan mengalaminya di dalam keindahan. Ya. Nah, jika kita harta milik itu diibaratkan seperti emas, Bapak Ibu, maka ia digunakan menjadi sesuatu maka jika ia tidak digunakan, ya emas dan perak itu akan tersisa suatu yang tidak berguna, yaitu seperti karat. Lalu kemudian dikatakan begini, yang sisa tidak berguna itu, ya, itu dikatakan menjadi kesaksian terhadap pemiliknya di hadapan Allah. Jadi itu yang Yakobus pasal 5 tadi yang saya baca. Jadi penggunaan harta itu harus dalam konteks kebutuhan, ya. Harta itu digunakan kebutuhan yang berguna untuk suatu kehidupan kita. Seorang yang menggunakan harta, hatinya harus dengan rasa cukup. Seperti tadi, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Ya. Penggunaan harta milik untuk berfoya-foya ditentang Alkitab. Jadi, saya mau memiliki harta baru berfoya-foya. Itu ditentang oleh Alkitab. Dalam Yakobus 5 ayat 5 dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi itu adalah hal yang negatif. Dalam 2 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Ya, mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama kamu. Jadi ini jelas kalau untuk berfoya-foya, maka tekanan daripada memiliki itu adalah suatu penikmatan. Tapi kita diajarkan, kita itu berkaitan dengan kegunaan daripada harta milik yang kita miliki. Kalau kita melihat adalah kegunaan, maka kita tahu yang diberikan Tuhan itu berguna untuk kita. Dan kita mensyukuri kepada Tuhan. Mungkin saya tidak di sini tidak saya bicarakan tentang besar kecilnya harta, bukan, karena harta itu adalah netral. Tapi ketika orang memilikinya, orang dipengaruhi oleh harta itu. Dan kalau orang terikat hatinya kepada hartanya, dan itu dia juga tidak kaya di hadapan Tuhan, maka dia sebenarnya dalam kehidupannya, dia adalah sudah menaruh kehidupannya. Apa yang dia punyai sekedar suatu penikmatan, tapi sebenarnya kegunaannya bagi kita itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita gunakan menyangkut dengan harta milik kita. Seperti tadi, itu yang saya sudah sampaikan. Mungkin cukup sekian, sebenarnya memang ada beberapa hal yang lain, tapi sekian dulu, mungkin nanti ada part 2-nya kita lihat untuk kita membahas hal ini. Mungkin malam hari ini firman ini menguatkan kita, menolong kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran dan terus kita menempatkan diri kita dalam terang firman Tuhan. Demikian Bung Timo. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Tommy Lengkong MTH. Ya, Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together untuk persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan khotbah dengan tema harta milik penikmatan atau kegunaannya. Ya, sudah dipaparkan dengan jelas nih Heartliner ya. Tapi jika Anda masih ada pertanyaan bisa langsung melalui line WhatsApp kita di 0855 885 1006 atau juga di line telepon kita di 021 591 9244. Ya. Ya Pak Pendeta, jadi memang semuanya nih harta itu berasalnya tentu dari Tuhan dong ya. Bahwa ketika kita bisa mendapatkan dan kita bisa menikmati, tentu ini semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, betul. Tapi kadang-kadang ya itu tadi ketika sudah hartanya bergelimpangan gitu ya. Kadang-kadang suka ada orang yang lupa gitu ya, atau mungkin juga selain harta mungkin kesuksesan juga yang akibat dari suksesnya kan memiliki harta yang banyak.
Dan mereka betul, betul. selalu berpikir, enggak kok, aku kesuksesan ini karena kerja kerasku, gitu. Iya, bukan iya, iya. bukan bukan karena bukan tidak bukan bukan arti menyampaikan Tuhan, tapi seakan-akan bahwa dirinya lah ya, karena aku bekerja keras pagi siang sore dan malam, bekerja cerdas lah istilahnya seperti itu, sehingga membuat diriku sukses. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana nih Pak Pendeta nih? Karena ada Ya, juga yang masih berpikiran seperti itu. terima kasih. Ini memang satu pertanyaan yang bagus ya, kita harus mengerti. Antara kita bekerja keras dan Mm-mm. kemudian kita mendapatkan hasil daripada kerja keras kita, dan kemudian itu dikaitkan dengan pemberian Tuhan, dua hal ini yang harusnya ada dalam pikiran setiap orang percaya, Mm. setiap orang Kristen. Mm-mm. Karena kalau seseorang hanya mengatakan begini, ini saya tidak mau mengurangi, saya mengandalkan Tuhan saja, tapi tidak bekerja keras, itu sesuatu yang menurut saya cuma utopia, orang itu cuma mengada-ada gitu ya. Mm-mm. Karena kita tahu dalam pelayanan pun, pelayanan itu Tuhan memang memanggil kita untuk melayani. Tapi juga pelayanan itu perlu kerja keras. Seperti Paulus kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15. Dia itu seperti rasul yang belakangan gitu. Ketemu dengan Yesus. Lalu kemudian setelah dia bertobat percaya, dia katakan, aku bekerja lebih keras daripada mereka. Dan jadi kerja keras itu penting, ya. Nah, demikian juga dalam soal penikmatan, soal memiliki apa yang kita punyai. Kalau orang bermalas-malasan, tidak mungkin, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita lihat antara kerja keras kita dengan Allah memberikannya itu dua hal yang sebenarnya kita harus lihat dalam perspektif memiliki. Nah, sekarang kalau kita cuma berkata bahwa itu kerja keras dari saya tanpa Tuhan, itu juga salah, ya. Mm. Karena apa? Kalau kita berbicara kita kerja keras, Tuhan itu memberi dalam firman Tuhan kan, Mm-mm. Tuhan memberi kekayaan kepada kita itu pada waktu kita tidur. Kan firman Tuhan ada berkata begitu, Mm-mm. bahwa Tuhan memberikan kepada kita itu pada waktu kita tidur. Mm-mm. Artinya sebenarnya itu gambaran tentang suatu gambaran apa yang kita miliki itu sebenarnya dari Tuhan. Ya, contohnya kalau gambarannya Tuhan memberikan kepada kita waktu tidur, itu contohnya sebenarnya kalau kita lihat ilustrasi di dalam pertanian, kan zaman dulu kan orang tanam tanaman. Kalau zaman sekarang mungkin saham-sahaman, Bisa saja, bisa saja. Kan itu kriptoan. waktu dia bertumbuh pada malam hari, kan kita tidak pernah mengamati ya Mm-mm. dia bertumbuh, tapi kita tanam besok keluar tunas begitu. Wah, ini siapa yang memberi dia tunas kan? Walaupun kita mencangkulnya banyak, menyiramnya banyak, tapi yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Tuhan. Sama dengan harta kekayaan sebenarnya. Kita kerja keras, tetapi yang memberkati kita adalah Tuhan. Lalu pertanyaannya, Pak, ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dia kekayaan. Wah, Sekali lagi, kekayaan itu adalah common blessing, berkat umum kepada manusia. Berkat umum itu Tuhan berikan kepada semua orang. Mm-mm. Tapi kalau berbicara berkat khusus, itu berkat dalam arti orang telah mengalami keselamatan dalam Yesus, dan Yesus memelihara dia dengan caranya yang sangat khusus, memelihara dia untuk dia merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Karena di dalam Yesus. Dan berkat khusus yang pertama itu adalah keselamatan. Yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Baik. Jadi anak-anak Tuhan itu harus sadar dalam hidupnya, kalau hanya menikmati berkat umum, ya, bukan berkat khusus ya. Karena kalau berkat umum itu kekayaan, itu berkat umum. Udara berkat umum, air berkat umum. Nggak semua, artinya, wah kasih aja orang percaya saja dia boleh menikmati air. Enggak. Ya, semuanya ya. Orang percaya saya yang menghirup udara. Tidak, semua orang diberikan. Kekayaan juga ada dimiliki orang. Tapi bedanya kekayaannya orang Kristen adalah itu dalam kaitan dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan karena pemberian dari Tuhan. Nah, itu sekali lagi kita bekerja keras, tapi kita mensyukuri bahwa yang memberikan kepada kita adalah Tuhan. Itu bedanya. Itu baik. Sudah ada
yang ingin bergabung nih, Pak Pendeta nih. Boleh ya? Silakan, Kita silakan. terima penelponnya. Selamat malam. Ya, shalom malam Bung Timo. Oh, Pak Robert ya. Semoga Ya, sehat shalom. aja Sehat, dan puji Tuhan, keluarga Pak Bung Timo. Robert. Ya, Ada- juga dengan pendeta Lekong sehat-sehat semoga ya Tuhan berkati selalu. Puji Amin. Tuhan. Shalom, Silakan Pak. Pak Robert. Kalau mau bahas apa, memang Pak Pendeta sudah sampaikan begitu lebar dan panjang lebar ya. Jadi sebenarnya sudah jelas. Cuma kalau saya mungkin menyampaikan dari sisi awam, Pak Pendeta, Bung Timo. Ini dengan Pak siapa nih, Pak? Dengan Stefanus Oh, Pak Adi. Stefanus, Timo. baik. Iya, di Karawaci. Nah, saya sampaikan cuma ada dua sisi untuk tukar pikiran. Yang pertama, sebenarnya manusia itu memang dari awal, dari sejak kejatuhan dalam dosa itu sudah salah kaprah, dalam arti selalu lebih ingin menguasai bukan mengelola. Padahal yang diminta oleh Tuhan itu sudah ada mengelola. Ya. Jadi yang pertama. Terus kedua, memang mungkin ada unsur ini juga karena kita dari kecil itu, sejak dari kecil itu kita kan memang diarahkan Didoktrin. untuk berhemat, mengumpulkan sedikit lama-lama jadi bukit, bukan untuk berbagi. menabung Pak, menabung. Nah, itu. Jadi inilah yang mungkin ada yang di masyarakat itu. Sudah sekian itu aja Bung Timo. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Ya. Wah. Tuhan berkati, ya. Sama-sama Pak Stefanus. Tuhan memberkati. Ya. Jadi memang katanya sejak kecil kita nih disuruhnya menabung Pak, bukan membagi berkat gitu ya. Kemudian juga pada awalnya juga kita inginnya menguasai bukan mengelola. Bagaimana nih menurut Pak Pendeta? Bahasa yang digunakan Pak Stefanus ya bahasa yang berbeda dengan saya, tetapi maksudnya sama. Jadi mengelola yang dimaksudkan Pak Stefanus dan menguasai ya. Jadi mengelola itu kita bertanggung jawab apa yang kita gunakan. Kalau mau menguasai saja, ya itu seperti tadi bisa cuma atas dasar mau mendapatkan yang kita miliki itu, bahkan bisa lebih gitu. Kita ingin menguasai semua. Kalau bisa semua kekayaan dalam dunia ini saya kuasai. Kira-kira kan begitu. Nah, itu jadi memang benar bahasanya seperti yang saya maksudkan. Nah, yang kedua, memang dari kecil kita diajarkan untuk berhemat, baru kemudian ada yang ditabung. Saya rasa itu adalah hal yang positif ya dalam hidup kita. Belajar berhemat dan juga menabung. Karena dari situ sebenarnya kita kan tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari depan kita. Jadi konteksnya itu sebenarnya konteks kegunaannya. Bukan konteks hanya, wah nanti kalau sudah banyak saya nikmati banyak sekali. Bukan. Karena sebenarnya antisipasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka kita sedikit-sedikit kita menyimpan untuk kebutuhan. Saya rasa itu normal. Tetapi kalau orang sampai melakukannya itu sampai terlalu berlebih-lebihan, menurut saya, akhirnya itu cintanya adalah cinta kepada hartanya. Dan Tuhan katakan jelas, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi itu yang sebenarnya menjadi permasalahan. Nah, kita sudah membahasnya tadi, jelas janganlah menginginkan lebih daripada segala sesuatu. Tapi sekali lagi, kalau dibilang lebihnya Pak Tommy dengan lebihnya Bung Timo beda. Pasti Bung Timo lebih banyak gitu daripada saya. Atau orang lain lebih banyak daripada saya. Saya lebih banyak makannya kok Pak. Jadi artinya jangan, wah ini dipukul rata. Saya enggak. Jadi beda-beda Pak ya? Saya tidak menentang orang memiliki kekayaan. Ya selain dia bekerja dan kemudian, tapi dia juga ada yang Tuhan berikan kecukupannya dia dalam konteks hidupnya. Nah, untuk saya beda. Terkait dengan, tapi kalau orang berlebih-lebihan, sudah nampak berlebih-lebihan, baru kemudian orang itu berfoya-foya daripada hal itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar menurut Alkitab. Jadi kalau misalkan punya lebih jangan berfoya tapi berbagi ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan ini juga ini Pak, banyak juga yang terjadi di luar sana gitu ya. Udah bekerja keras gitu ya. Tapi kok sepertinya susah aja gitu Pak. Sementara ada orang yang mungkin bekerjanya biasa aja tapi kok sepertinya hartanya melimpah gitu. Bagaimana? Sebenarnya kekayaan itu harta banyak itu asalnya dari mana sih Pak?
Kan yang kita semua juga tahu berasal tentu dari Tuhan. Tapi ada orang yang bekerjanya hanya ya biasa aja, tapi begitu sangat diberkati. Sementara ada juga orang yang bekerja begitu kerasnya, kok ya biasa-biasa aja hidupnya gitu. Jadi tiap bulan ya ibaratnya gajinya ada hanya gaji gitu. Mentok lagi ya setakaran segitu aja. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, nah ini sekali lagi saya katakan, yang disebut dengan harta benda yang kita punyai, itu sebenarnya berkat secara umum. Artinya berkat secara umum itu beda dan berkat secara khusus tadi. Kalau khususkan keselamatan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, itu yang utama. Tapi juga ada di dalamnya pemeliharaan Tuhan yang khusus untuk orang-orang yang percaya. Nah, tapi kalau kita berbicara berkat umum, ini yang kerja keras tadi saya katakan, dia bisa dapat banyak. Tapi ada yang bilang Bung Timo, sudah kerja keras banyak, ya sebesar-besarnya, Ya tapi mentok segitu-gitu aja gitu. Ya, berarti juga Tuhan juga yang tetap mengontrol dia gitu ya. Ya kamu memang secukupnya segitu saja, dan kamu belajar harus bersyukur dengan segitu yang kamu dapatkan. Nah itu intinya di situ. Jadi kalau kita bicarakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak terima itu. Nah, saya sudah kerja keras kok gini-gini aja. Lama-lama dia komplain ceritanya. Ini apa kan? Tapi itu sekali lagi pembatasan itu saya tahu itu adalah karena Tuhan memang menghendakinya untuk itu. Jadi kita sekali lagi berkat itu ternyata memang Tuhan yang memberi. Berkat umum juga Tuhan yang memberi kepada baik kita orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Iya. Tuhan memberi. Itu saja. Jadi sekali lagi berjalan itu dua sisi. Kerja keras dan juga Tuhan memberi. Kerja keras sudah keras sekali, Tuhan tidak memberi, enggak juga. Bisa seperti tadi Bung Timo bilang, ada orang yang agak santai, sedikit saja bekerja, udah berkatnya banyak. Itu Tuhan bisa memberikan begitu juga. Tapi dia harus sadar, ya atau orang itu akan disadarkan Tuhan, bahwa yang dia miliki itu, sekali lagi, dia harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau dia di sana, nanti satu saat, dia akan disadarkan Tuhan bahwa apa yang dia miliki itu bukan karena dia. Tuhan bisa juga berkuasa mengambil. Ya, Tuhan bisa berkuasa mengambil. Sekarang punya segala sesuatu, tapi kalau dia tidak akhirnya bertemu dengan Tuhan itu, tidak mensyukur kepada Tuhan, Tuhan bisa mengambil. Jadi janganlah kita istilahnya berpatokan hanya kepada segi manusia, egosentrik. Tapi mari kita lihat segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, baik orang percaya dan tidak percaya. Itu adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang Bersyukurlah memberi. untuk itu. Jadi kalau misalkan gaji itu yang memberi bos gitu, tapi berkat yang memberi Tuhan gitu ya. Ini dia. Betul sih. Kalau dibilang perusahaan memberi kepada kita kan. Gaji gitu ya. Gaji, tapi kalau berkat itu Tuhan yang memberi gitu. Nah, antara gaji dan berkat, banyak orang bicara begini. Gaji itu perusahaan berikan, berkat itu berbeda. Berkat itu bisa dari samping datang, tambah gaji, itu Tuhan juga berkati. Ada juga berkat yang Tuhan berikan itu kayak tidak berbentuk sesuatu, tapi cost-nya itu berkurang. Jadi kita dapat gaji sekian, harusnya kita bayar ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, saya dapat gratisan contohnya gitu. Itu kan tidak diberikan. Tapi dia berkurang daripada yang harus kita bayarkan. Itu berkat juga. Nah, ini Bung Timo sudah ngomong sebenarnya. Kalau gaji bos yang berikan. Tapi berkat itu dari mana-mana. Tuhan bisa berikan kepada kita. Termasuk gaji adalah berkat Tuhan. Itu cara pandang kita. Karena sekali lagi tiba-tiba orang memberikan berkat kepada kita kan beda ya. Kepada kita. Dan saya percaya hidup itu, karena prinsip Alkitab kan, dalam di Korintus digambarkan gitu. Orang yang mengumpul banyak tidak akan banyak, tidak akan berlimpah-limpah gitu. Orang mengumpulkan sedikit juga tidak akan berkekurangan. Itu namanya hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan. Suatu saat, apa yang kita miliki, walaupun itu dimiliki dalam kuasa kita, itu juga bisa terlepas daripada kita
Dan Tuhan itu bisa membagikan kepada orang-orang secara sosial. Baik. Bisa. Baik. Ya mohon maaf ya, misalnya dia luar biasa punya, tapi suatu saat dia akan dikosongkan oleh Tuhan, dikurangi oleh Tuhan. Kemana dia punya yang lebih dulu itu? Itu terbagi kepada masyarakat. Itu hukum keseimbangan. Bahwa apa yang lebih bisa Tuhan bagikan kepada masyarakat, kepada orang lain. Karena itu adalah hukum keseimbangan. Supaya terjadi kata Alkitab keseimbangan. Mungkin kalau saya bicara ini di part 2-nya harusnya tentang hal ini. Ini karena harus disadari bahwa apa yang kita miliki itu juga berkaitan hubungannya dengan hukum sosial. Oh. Iya, kalau kita tidak menggunakan, kita tidak bisa memelihara, kita tidak bisa mempertahankan apa yang kita miliki, akan itu kembali kepada masyarakat. Pasti. Itu hukum, dan saya percaya itu yang kita bisa pahami. Cuma kan waktu kita ini terbatas, jadi tidak sempat kita menguraikan di situ untuk sekarang. Jadi kalau misalkan Anda punya berkat, ya udah, Anda juga harus menjadi berkat gitu ya. Ya, nah itulah yang kita tahu prinsip Kristen, bahwa kepemilikan kita akan juga terdistribusi dengan masyarakat yang lain. Nah, bahwa kita miliki itu juga ada penggunaan kepada orang lain, yaitu membagi. Jadi inilah kehidupan di dalam keindahan kalau kita pahami yang kita miliki. Karena yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita, tapi Tuhan mengaruniakan seperti Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, kalau Tuhan mengaruniakan kepada bapak ibu, itu supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi bukan buat diri kita sendiri ya, jangan sampai salah nih Heartliner ya. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih Pak Pendeta terkait dengan berkat. Biasa kan tentu ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga harus mengembalikan dalam bentuk perpuluhan kepada Tuhan. Nah, dan kadang-kadang juga terjadi situasi di mana terbentur dengan ibaratnya dalam kehidupan suka ada hutang seperti itu ya. Jadi ketika dihitung-hitung misalkan nih, misalkan sisanya gini, berapa gitu ya? Bukan sisanya berapa Pak? Ini kalau jadi sementara kita juga punya hutang, tapi kita juga harus perpuluhan Pak. Mana yang harus didahulukan? Hutangkah terlebih dahulu, bayar hutang terlebih dahulu, atau bayar perpuluhan terlebih dahulu Pak? Ya, jadi persepuluhan itu memang kita konsepnya gini ya. Persepuluhan itu sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kan, kalau orang Israel dulu dia pelihara 100 domba, langsung 10-nya itu disisihkan untuk persepuluhan. Karena dia tahu dari 10 ini, 1/10 ini, itu ada 100 domba dia miliki yang diberikan oleh Tuhan. Jadi itu maksudnya 10-nya ini adalah suatu hitungan untuk melihat betapa besar berkat Tuhan. Kalau dombanya menjadi 11 berarti 110. Dombanya menjadi 12 berarti 120. Ya, itu ucapan syukur. Nah, kemudian kedua, waktu kita memberikan persepuluhan, itu kan dikatakan Alkitab, persepuluhan itu milik Tuhan. Ini pola perjanjian lama sebenarnya. Pola perjanjian baru, apa yang kita miliki bukan kita punya semua. Itu pemilikannya Tuhan. Jadi kita bisa saja memberi persembahan kepada Tuhan lebih daripada 1/10. Saya banyak membaca kesaksian orang Kristen yang sungguh diberkati Tuhan dengan usahanya, bahkan memberikan bukan lagi 1/10, bisa 1/30, bisa 30%, 40%, bahkan ada saya baca di dalam satu uraian itu, dia bilang saya cukupnya segini, saya sisakan yang sekian ini untuk Tuhan. Sampai 80-90%. Dia cuma gunakan 10 dan 20%. Itu hebat sekali. Nah sekarang, menghitungnya bagaimana persepuluhan. Apa hutangnya dulu dikurangi dari gajinya, baru kemudian dihitung sisanya itu 1/10. Tidak, waktu kita menerima contoh gaji kita, misalnya kita sekian juta kita terima, di situ kita langsung memberikan 1/10 kepada Tuhan.
Itu kalau bicara persepuluhan. Di situ sebenarnya kita mensyukuri kepada Allah bahwa Allah lah yang memberikan, Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita. Nah, bicara tentang hutang, ini bisa panjang-panjang lagi nih kalau kita bicara. Sebenarnya itu adalah pengontrolan kita, kontrol kita, dan itu adalah kalau kita lihat apa itu bahasa Indonesia kan bagus, ada ilustrasi. Jangan sampai pasak lebih besar dari tiang. Nah, jadi kita harus sadar hutang itu harus selalu dia sesuai dengan jumlah yang bisa kita bayarkan kembalikan. gitu ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, orang ngutang kiri kanan. Ya sekarang sorry, karena pakai kartu kredit itu yang kadang-kadang menjerat orang. Ya. Saya bukan menentang itu, tapi harus bisa mengontrol. Jadi sekali lagi Alkitab katakan penggunaan itu penting. Kegunaannya untuk kita itu penting. Demikian. Baik. Tanpa terasa waktu juga sudah di penghujung acara nih Pak Pendeta. Mungkin bisa memberikan kesimpulan dan sekaligus menutup dalam doa nih Pak. Ya, jadi kesimpulannya mari kita hidup karena yang Tuhan berikan kepada kita, harta milik itu sebenarnya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena sumbernya dari Tuhan. Dan yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu adalah bagaimana keinginan kita memiliki dan bagaimana kita menggunakannya. Kalau keinginan kita memiliki itu menjadi sesuatu yang negatif, hanya ingin memiliki dan terus kita ingin memilikinya, maka hati kita terikat kepada harta benda itu. Lalu kegunaannya, kalau kita gunakan, kegunaan itu berbicara dalam konsepsi kecukupan. Ya, kita menggunakan yang cukup untuk kebutuhan kita. Karena kelebihannya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, disitulah fungsi sharing of life kepada orang, membagikan juga kepada orang. Firman Tuhan katakan seperti kepada Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa yang kita miliki juga akan terdistribusi kepada orang lain. Karena Tuhan berkenan demikian. Amin. Ya. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami diperkaya dengan pemahaman-pemahaman dari firman-Mu. Dan hamba berdoa, berkatilah kami ya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami dengan apa yang ada pada kami. Karena itu semua berasal dari Tuhan. Dan itu juga kami akan pertanggungjawabkan di hadapan-Mu dari segi kegunaannya bagi kami. Kami doakan Tuhan memberkati semua kami, mungkin sedang ada saudara-saudara hamba yang bergumul dengan kebutuhan hari-hari dalam hidupnya. Kami doakan Tuhan cukupkan, karena Tuhan berjanji seperti burung tanpa lumbung, Tuhan bisa pelihara. Seperti bunga di padang, yang hari ini ada, besok tidak ada. Tapi didandani Allah sedemikian. Itu Tuhan memberikan kepada kita, kepada kami ya Tuhan, pakaian yang luar biasa. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan mencukupikan kami. Hamba doakan Tuhan juga menolong saudara-saudara yang kesulitan dalam hal-hal ini. Bahkan dalam kondisi lepas pandemi ini, kami doakan Tuhan, Engkau menolong juga semua saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami tetap berdoa untuk Indonesia. Dalam situasi-situasi masih kami harus sadar sepenuhnya tentang pandemi. Kami doakan kami tetap menjalankan protokol kesehatan, dan biarlah Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati semua hardliner malam hari ini dalam kehidupan mereka, dan juga Tuhan memberkati Bung Timo di studio dan saudara-saudara kami di Hardline. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Tommy O. Lengkong MTH nih. Hari ini kita belajar banyak banget ya terkait dengan berkat nih. Jadi ketika hidup kita diberkati, jangan lupa untuk kita memberkati lagi untuk orang lain ya. Dan jika Anda juga merasa terberkati dengan siaran ini, jangan lupa untuk memberkati dengan memberikan link siaran ini untuk Anda boleh membagikan kepada sanak saudara dan orang-orang yang Anda kasih tentunya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pendeta Tommy O. Lengkong. Ya, sama-sama. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak. Puji Tuhan, ya. Puji Terima Tuhan. kasih Bung Timo. Ya, demikian Hardliner. Saya Timo Ardante. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda ikuti firman Tuhan. Semoga menjadi berkat.